Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, Bapak Ibu Guru hebat. Kali ini di ruang kolaborasi modul 1.3, kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi tentang visi guru penggerak. Dengan fasilitator Bapak Krisno Adi dan pengajar praktik Ibu Oki Krisna Satyarini. Anggota kelompok kami adalah yang pertama Caturyanti, yang kedua Mita Permanasari, yang ketiga Mas Ngadah, dan yang keempat Ahmad Mujianto. Visi hasil diskusi kami yaitu terwujudnya peserta didik yang unggul dan berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila. Satu kalimat pernyataan prakarsa perubahan. Aset menciptakan pojok baca yang nyaman dan kreatif. Tantangan pembiasaan budaya literasi di sekolah. Aksi menghias pojok baca. Pembelajaran anak memahami pentingnya literasi untuk menambah wawasan. Kemudian kalimat prakarsa perubahannya berupaya meningkatkan sekolah ramah anak, dimensi kreatif dan bernalar kritis, profil pelajar Pancasila. Berikut bagja prakarsa perubahan. B. Buat pertanyaan utama. Apakah yang harus dilakukan untuk menciptakan sekolah ramah anak? Bagaimana cara mewujudkan sekolah ramah anak? Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. 1. Membentuk tim sekolah ramah anak, menyusun tata tertib sekolah, merencanakan, melaksanakan, dan mengembangkan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi satuan pendidikan yang berorientasi pada program sekolah ramah anak. 2. Cara mewujudkannya dengan membaca juknis sekolah ramah anak terbaru, mempelajari, mempraktikkan alur kegiatan sekolah ramah anak, serta berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan setempat. A. Ambil pelajaran. Di manakah sekolah yang bisa dijadikan rujukan dalam program sekolah ramah anak? Bagaimana sekolah tersebut dapat menerapkan sekolah ramah anak? Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. Yang pertama, melaksanakan kunjungan ke sekolah yang sudah melaksanakan program sekolah ramah anak. Yang kedua, melakukan wawancara dengan menggunakan ATM atau ambil tiru dan modifikasi cara sekolah tersebut dalam menerapkan sekolah ramah anak. G. Gali mimpi. Apa dampak positif dari sekolah ramah anak? Bagaimana mempertahankan sekolah ramah anak? Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. 1. Mengadakan sosialisasi dan mengajak warga sekolah untuk melaksanakan program sekolah ramah anak agar dampak positif dirasakan semua pihak. Yang kedua, memberikan pengertian tentang komponen, prinsip, dan kondisi yang diharapkan dalam program sekolah ramah anak serta mengadakan refleksi rutin. C. Jabarkan rencana. Apa langkah yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan sekolah ramah anak? Bagaimana rencana penguatan di masa yang akan datang? Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. 1. Memberi contoh yang baik atau teladan dan mengajak semua pemangku kepentingan pendidikan untuk bahu-membahu melakukan penguatan lingkungan sekolah dan lingkungan kelas yang dapat memberikan rasa aman serta nyaman. Yang kedua, peserta didik dan pendidik membangun suasana pembelajaran yang kondusif, menyenangkan, menantang terwujudnya suasana belajar yang memotivasi, menginspirasi peserta didik untuk belajar sepanjang hayat. A. Atur eksekusi. Siapa yang terlibat dalam sekolah ramah anak? Siapa saja yang terlibat untuk bertanggung jawab memonitor agar program sekolah ramah anak dapat berjalan dengan konsisten? Apa indikator keberhasilan program sekolah ramah anak dapat berjalan dengan baik? Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. Yang pertama, Dewan Guru, Kepala Sekolah, Komite Sekolah, dan pemangku kepentingan setempat. Yang kedua, menguraikan tugas dan fungsi pihak terkait yang ada dalam tim sekolah ramah anak dengan harapan lebih bertanggung jawab dalam pelaksanaan. Refleksi secara rutin dan terjadwal dengan harapan program sekolah ramah anak ini terlaksana semakin baik sesuai harapan semua pihak. Umpan balik dari rekan kelompok 1 dan 3.
Yang pertama, tanggapan Ibu Siti Mukhliso dari kelompok 3, tertarik sekali dengan pernyataan dalam bentuk akronim. Paparan materi sudah baik sekali dengan adanya istilah akronim. Yang kedua, tanggapan Ibu Lena Puspitasari dari kelompok 1. Sebagai orang tua akan tenang kalau menitipkan anak saya di sekolah dengan visi ramah anak. Sudah tidak ada kekhawatiran lagi. Menurut saya, sekolah ramah anak oke banget, dan itu yang saya harapkan sebagai wali murid. Yang ketiga, tanggapan Ibu Desi Kristianti dari kelompok 1. Bagus sekali paparan materi dari kelompok 2. Sangat detail, ada pertanyaannya, ada tindakan yang dilakukan seperti apa, dan bisa dijadikan contoh untuk diterapkan di sekolah lainnya. Bagus sekali, keren. Umpan balik berupa pertanyaan. Ibu Siti Mukhliso dari kelompok 3 mengajukan pertanyaan. Apakah sekolah ramah anak berhubungan dengan profil pelajar Pancasila? Berikan contoh konkretnya. Jawaban oleh Bapak Ahmad Mujianto. Sekolah ramah anak sudah sangat sesuai dengan profil pelajar Pancasila karena di situ menekankan karakter pada murid, di mana sekolah kami waktu itu sudah ada penyuluhan tentang sekolah ramah anak. Diharapkan sekolah ramah anak ini dapat diterapkan oleh semua sekolah. Diharapkan kita sebagai pendidik harus saling sharing, bersama-sama mencari jalan keluar jika ada kasus bullying yang terjadi di suatu sekolah. Hal ini perlu kita atasi bahwa pendidikan karakter adalah yang utama, seperti yang diajarkan Ki Hajar Dewantara dalam membentuk karakter anak-anak kita. Jawaban Bumita Permanasari menambahkan dari jawaban Bapak Ahmad Mujianto. Pada intinya, sekolah ramah anak itu bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan menyenangkan bagi anak di sekolah. Bentuk konkret kegiatannya yaitu memperlakukan murid secara adil, baik murid laki-laki maupun perempuan. Tidak adanya diskriminasi. Jadi, guru memberikan kasih sayang, perhatian, dan bimbingan yang sama, tidak melihat kondisi murid dari segi agama, ekonomi, fisik, budaya, maupun strata sosial. Didukung dengan proses pembelajaran yang menyenangkan bagi anak, ditambah dengan metode dan media pembelajaran yang bervariasi, tentunya akan membuat murid bersemangat untuk belajar di sekolah. Dengan visi sekolah ramah anak, kita sebagai guru harus mencegah tindakan bullying yang tahun kemarin sempat viral di suatu sekolah. Agar hal itu tidak terjadi, dengan cara menanamkan karakter profil pelajar Pancasila, diantaranya beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Bapak Krisno Adi menambahkan, sekolah ramah anak biasanya melakukan kebiasaan-kebiasaan senyum kepada anak, menyapa anak. Hal tersebut akan mengalir dengan sendirinya karena sudah tersimpan dalam memori Bapak Ibu guru semua. Salam hebat Bapak Ibu guru hebat, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.